Shalom saudara-saudara. Sudah lama tidak ketemu. Di manakah kalian? Saya senang saya berada di sini untuk melayani bersama-sama pada pagi hari ini. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin supaya kita akan perkenalkan beberapa tamu dari Brazil. Nah, saya akan undang mereka berdiri sebentar dan kalau waktu mereka berdiri, sambut mereka dengan meriah supaya mereka sudah tahu. Karena saya harus pakai bahasa Inggris untuk sambut mereka karena mereka belum tahu bahasa Indonesia. Ya, kan itu bahasa surga ya, bahasa Indonesia. Tapi nanti mereka belajar. So this morning I would like to welcome some special guests that we have here. They have come all the way from Brazil. So would you like to stand up, the team from Brazil? If you can see them behind there. Yeah, welcome. We're so happy to have you here with us this morning. Okay, thank you. Nah, mereka akan di sini sepanjang minggu ini. Sebenarnya grup mereka semua 16 orang. Dan mereka datang untuk belajar di sini. Dan mereka akan di sini bersama-sama dengan kita selama minggu ini di dalam mentoring, dalam belajar firman bersama-sama. Sebab memang kita di Abalove mempunyai hubungan persaudaraan dengan gereja-gereja yang di Brazil. Jadi kami senang sekali untuk mereka berada di sini. Nah, PowerPoint, ada PowerPoint-nya. Oke, PowerPoint-nya. Karena topik kita hari ini adalah kuasa dunamis. Tapi saya akan kembali dalam sejarah sedikit sebelum kita sampai kepada melihat intinya dari kuasa dunamis. 2000 tahun yang lalu ada suasana di Yerusalem yang penuh dengan ekspektasi. Ada sesuatu yang akan terjadi. Karena mereka sudah menerima nubuatan 500 tahun sebelumnya bahwa Mesias akan datang. Dan dengan sabar mereka sudah menunggu untuk kedatangan Mesias. Nah, sudah diberikan nubuatan yang sangat teliti. Bahwa mulai dari sebuah nubuatan oleh Nabi Daniel, bahwa akan ada perintah dari seorang raja, ya raja Persia, yang akan membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Babel. Mereka sudah 70 tahun di Babel. Dan mereka akan dibebaskan kembali ke Yerusalem. Waktu untuk mereka sudah dekat. Nabi Daniel, dia juga punya hati penuh dengan ekspektasi. Dia sudah belajar di dalam kitab Nabi Yeremia. Setelah 70 tahun di dalam perbudakan Babel, bangsa akan kembali lagi ke Yerusalem. Akan bangun kembali bait suci. Dan mereka akan menjadi bangsa kembali. Daniel berdoa, Tuhan, pulihkanlah bangsamu Tuhan. Nah, pada waktu itu ekspektasinya tinggi. Lalu Gabriel datang kepada Daniel. Daniel, 483 tahun ke depan, setelah perintah untuk membebaskan bangsa Israel, Mesias akan datang. Wow, ini menjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hatinya Daniel. Dan Daniel digerakkan Roh Kudus dan dia bernubuat. Nah, jadi dia sudah bernubuat 483 tahun setelah Tita Raja Persia yang dikeluarkan pada tahun 457 sebelum Masehi.
bahwa umat Yahudi boleh pulang ke Yerusalem dan Mesias akan datang. Yaitu pada tahun 26 Masehi. Nah, coba saudara hitung. Nah, ini pelajaran matematika rohani. Dari tahun 457 sebelum Masehi. Dinubuatkan dari tanggal ini sampai tiba Mesias akan ada 483 tahun. Tapi ini 457 sebelum Masehi. Dari jalan ke depan 457 tahun. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam zaman Masehi. Kita jalan terus sampai tahun 26 Masehi. Jadi 26 tambah 457 jumlahnya 483. Apa terjadi pada tahun 26 Masehi? Apa saudara tahu? Apa yang terjadi pada tahun 26 Masehi? Yesus dibaptis. Dan Roh Kudus turun ke atas Yesus. Dan Yesus diurapi sebagai Mesias. Jadi persis 483 tahun setelah perintah yang untuk membebaskan bangsa Israel dan persis seperti dinubuatkan oleh Nabi Daniel, setelah 483 tahun persis Mesias akan datang tahun 26. Jadi di tahun-tahun sebelumnya memang ada ekspektasi tinggi. Nah, coba lihat ini Daniel 9:25. Ketahuilah dan pahamilah dari saat firman atau perintah itu keluar pada tahun 457 sebelum Masehi, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja yaitu Mesias. Ada 7 kali 7 masa, itu 49 tahun. Mungkin saudara berkata, apa itu 49 tahun? Itu 49 tahun adalah zaman nabi-nabi kecil. Dari waktu bangsa Israel keluar dari Babel kembali ke Yerusalem sampai ke kitab Maleaki sudah 49 tahun. Dari penutup perjanjian lama. Dan 62 kali 7 masa lamanya atau 434 tahun. Jadi gambar ini mungkin membuatnya jelas. Jadi perintah dari Raja Persia pada tahun 457 49 tahun ditambah 434 tahun sampai tahun 26 Masehi, Yesus dibaptis dan diurapi sebagai Mesias. Jadi di zaman itu ada banyak orang yang sudah mulai mengklaim aku Mesias, tapi mereka dibunuh. Ada yang lain memimpin satu rombongan pemberontak, berkata aku Mesias, mereka juga dibunuh. Akhirnya waktu Yesus muncul, mereka berpikir, satu lagi yang mengklaim dirinya Mesias. Tapi ini sesungguhnya adalah Mesias. Yang datang sebelumnya, mereka semua palsu. Mereka semua tiruan. Dan itu memang cara iblis bekerja. Untuk mengacaukan kebenaran, dia kirim banyak ilalang. Supaya bila mana gandum muncul, orang tidak mau terima. Tapi, itu yang kita sudah tahu. Mereka juga merasa susah untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, tapi kita mau kembali sedikit. Ini tahun 26 Masehi, waktu Yesus dibaptis dan diurapi. Tetapi 30 tahun sebelumnya, pada tahun 4 sebelum Masehi, karena Yesus diurapi waktu umur 30 tahun. 30 tahun sebelumnya waktu Yesus lahir, pada tahun 4 Masehi, 4 sebelum Masehi, kita melihat kedatangan Mesias sudah mulai dekat. Dan di dalam Injil Lukas pasal 2, ada banyak hal ajaib yang terjadi. Pertama di padang gembala. Gembala-gembala yang kira-kira 5 kilometer dari Bethlehem. Mereka sudah di padang-padang menggembalakan ternak-ternak mereka. Lalu tiba-tiba
Oh, langit terbuka. Dan paduan suara surga sudah mulai menyanyi. Malaikat-malaikat menyanyi. Dan ada satu malaikat datang dekat kepada gembala-gembala itu. Dan berkata, hari ini Juru Selamat Mesias sudah lahir. Habis selesai bicara, langit tutup.